Oke, Bung Edo. Yoi, Yes. apa kabar Bung? Baik, Bung Edo. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke. Ya, kurikulum merdeka. Bung. Iya nih. Waduh. Ini aduh artinya apa ya? Enggak. Gimana? Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang baru gabung, yang nonton kita, mungkin banyak yang belum ngeh ya kalau kurikulum kita ini sebenarnya ada yang baru nih dari kurikulum kita, yaitu kurikulum merdeka. Sebenarnya kalau lihat sosial media, Mas Menteri atau Pak Nadiem Makarim itu cukup gencar untuk mempromosikan, terus menjelaskan, dan banyak sekali beliau bikin video-video tentang sosialisasi dari kurikulum merdeka itu. Iya. Jadi ya. itu kita makanya mau bahas Mau bahas itu ya. Dan mungkin disclaimer dulu ya. Disclaimer. Kita di sini ngebahas dari perspektif guru dan sebagai guru-guru yang memang sebenarnya belum paham banget sih. Iya, kita apa ya? Kalau minim lah ya pengalamannya, pemahamannya. Dan gimana ya? Saya juga agak bingung sih. Saya jadi kangen kita masa-masa episode awal gitu loh, Bung. Kayak episode awal tuh kita mau diskusikan agak secara bebas gitu. Saya sekarang kayak ngerasa kayak ada beban, bukan sih, kayak beban apa ya? Beban, oh ini guru nih, ini mau ngomongin kurikulum merdeka suatu hal yang lagi fresh gitu lagi kan. Iya, betul. Maksudnya kalau kemarin kita ya kurikulum 2013, waktu itu kalau nggak salah di episode awal kita pernah ngomongin ya kurikulum 2013, kita pernah ngomongin KTSP. Gitu. Terus ini kurikulum merdeka, maksudnya Bung Asi tadi tuh disclaimer tuh, jadi sangat memungkinkan hal-hal detail yang kita sampaikan itu ternyata ada salah gitu. Iya, mungkin banyak salah persepsi dari kita. Salah paham. Memang kita juga baru masih mencoba memahami ya, Bu. Iya, betul. Jadi siapa tahu emang di sana ada yang lagi nonton nih terus merasa pakar, boleh taruh di komen aja, kok nggak langsung aja serang kita. Salah, Anda tuh tidak menginterpretasikannya dengan cara yang harusnya tidak demikian. Silakan. Ya, kita amat sangat open amat terbuka untuk dibuktikan salah. Dan juga untuk di training ya. Ya, betul. Ini kan juga mungkin kita nggak dapat training secara langsung, jadi kita baca secara mandiri, sosialisasi dari pemerintah atau ada yang datang, maksudnya nyampe ke kepala sekolah mencoba untuk mensosialisasikan juga. Betul. Beberapa guru juga kayaknya ada yang disuruh ikut ini pengimplementasian ini sih, project based learning kalau nggak salah, itu merupakan bagian dari kurikulum merdeka. Waktu itu beberapa guru kalau nggak salah dikirim deh. Oke. Menarik. Untuk itu, itu, bingung nih, tapi ada beban moral nih. Gak usah, Bu. Kita di sini curhat aja, Bu. Tapi gini, Bu, kalau yang saya pertama lihat, itu saya langsung kepikirannya apa? Waduh, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum nih gitu. Nah, terus saya coba cari tahu, Bung. Kita coba cari tahu kan, terus saya coba lihat di websitenya, ternyata ini saya buka lagi, ternyata websitenya Kemendikbud itu udah menyediakan FAQ, betul, frequently asked questions tentang kurikulum merdeka, dan ada satu poin yang menarik di sini. Salah satunya dibilang adalah apa pergantian ini tidak terlalu cepat. Kesannya seperti ganti menteri, ganti kurikulum. Itu menarik tuh. Itu menarik. Dan itu saya melihat itu suatu kemajuan buat kementerian ya. Dari perspektif yang berkuasa lah. Karena menurut saya mereka udah bisa antisipasi. Ini guru-guru nih pasti yang ngejerit duluan guru-guru gitu. Dan jawabannya adalah ada dua tujuan utama. Jawabannya adalah kita perlu memahami dua perbedaan katanya sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum. Ya sebenarnya panjang sih kalau mau tahu teman-teman. Cuma pada dasarnya di website ini ditegaskan bahwa perubahan kurikulum
itu biasanya baru akan menjadi kurikulum. Si kurikulum Merdeka ini baru akan menjadi kurikulum nasional pada tahun 2024 dari yang Kurtilas itu kurikulum 2013. Jadi pergantian berikutnya baru akan terjadi setelah kurikulum sebelumnya diterapkan selama 11 tahun gitu. Jadi kalau menurut kementerian kita ini, Kementerian Pendidikan, semakin kesini itu semakin melambat pergantian kurikulum. Jadi semakin sustain menurut mereka. Jadi dari yang biasanya ganti per berapa tahun, jadi sekarang terakhir ini setelah 11 tahun diganti. Nah itu menarik sih. Ada yang mau didebatin? Ada banget. Siap. Maksudnya pertama begini, bagi suara yang mengucapkan bahwa kenapa sih ini ganti-ganti terus? Iya, betul. Sebenarnya argumentasi untuk mereka kan juga bisa dibilang artinya ada perkembangan dong. Kita nggak stuck di sebuah standar gitu kan? Betul. Itu. Nah, itu cuman that's without knowing the content. Kalau menurut saya, maksudnya itu dari the general part idenya kan. Nah, tapi kalau misalkan, maksud saya gini, maksudnya perdebatannya itu adalah oke, saya bisa bilang itu berarti ada perkembangan jika ada perubahan gitu. Tapi juga perubahan itu artinya kan bisa jadi kita belum selesai yang kemarin gitu. Atau enggak katakanlah kita lagi ribet dengan ya bisa dibilang sebagai kebiasaan kemarin yang baru kita pelajari. Lalu ternyata setelah kita baru mulai paham, ada perubahan baru lagi. Gitu. Lalu kita berubah lagi. Memang itu mungkin artinya ya kita belajar terus dong. Cuman itu yang kita pelajari itu sebenarnya untuk ya katakanlah untuk guru atau tenaga pendidik atau pendidik, yang kita pelajari itu bukan ilmu, yang kita pelajari itu prosedur birokrasi gitu sebenarnya kalau menurut saya. Jadi itu bukan kita belajar, tapi bukan kita belajar hal yang esensial gitu sebenarnya. Iya. Jadi betul sekali, setuju. Sebenarnya itu yang saya sebelin sih sebenarnya. Jadi dan juga mengenai konten materi, maksudnya beginilah. Ini argumen ekstrimnya nih. Di kurikulum manapun akar 9 itu selalu 3. 2 tambah 2 selalu 4. Saya itu kata pengganti pertama, kata pengganti orang pertama, selalu I am. Ya kan, dalam hal ilmu seperti itu, kurikulum apapun nggak akan bisa mengganti, ya kan? Aduh, sensitif kayaknya. Dia marah nih kayak kurikulum. Merasakan atmosfernya. Yang maksud saya gitu kan, masalah konten ilmu pengetahuan ada beberapa hal yang emang sifatnya itu fix juga. Nah, cuman emang maksudnya saya juga bingung sih. Kayak saya juga nggak sedang mengambil posisi nih, saya anti atau saya pro gitu. Sedang bertanya ya. Justru kita diskusin aja semua variabel dari anti yang sama pro itu kita keluarin dulu aja. Betul. Maksudnya gini, saya bisa bilang saya anti atau saya sebel sama yang meribetkan beberapa hal, itu doang sih sebenarnya. Iya. Nah, ini kurikulum Merdeka semangatnya itu saya dukung. Iya, semangat itu saya dukung. Karena tapi sekali lagi balik ke disclaimer ya, kalau emang kami ada yang salah silakan. Iya, kita terbuka. Iya, terbuka untuk dikritik. Karena kalau interpretasi semangatnya, kalau yang ada di pikiran saya itu adalah si kemerdekaannya itu. Jadi sebenarnya independence of the sebenarnya of the school dan juga school itu will give the students the independence to learn. Gitu. Nah, tapi the idea of independence is learning is very problematic, Bung. Betul. Ya kan? Iya. Katakanlah Messi, in order to be Messi, dia apa namanya? jalanin olahraga, bola, latihan, emang dia independen. Ada sistem. Dia juga harus nurut sama coachnya. Betul. Kalau hari ini belajar free kick, dia lagi doyan corner, dia harus ngapain? Dia harus belajar free kick. Dia harus menahan. Iya, dia harus nahan. Gue lagi pengen belajar corner, dia pengen misangin corner hari ini. Iya. Enggak, hari ini belajar free kick. Iya, betul. Nggak bisa. Iya kan, nggak bisa. Jadi the idea of independence itu juga nggak bisa kita interpretasikan secara mentah gitu. Jadi artinya saya mau bebas dalam belajar,
bebas itu bagaimana? Bebas yang kita harus tahu how we define kemerdekaan itu. Maksudnya emang ya sangat sangat rentan orang yang merdeka bebas biar apa? Biar bisa rebahan. Biar bisa males-malesan. Biar bisa nggak usah ngerjain apa-apa. Iya. Bebas mau belajar mau enggak. Itu yang jangan. Iya, itu yang jangan. Iya. Nah, betul, sebenarnya maksudnya merdeka adalah ya udah saya mau belajar apa. Sebenarnya kita pernah bahas waktu itu nih di episode 1 kalau nggak salah, maksudnya di episode kita pertama bareng. Kalau saya mau belajar roket harusnya ada fasilitasi. Ya udah menunya saya mau belajar roket nih. Saya gimana cara menerbangkan roket. Ya udah itu dikasih kebebasan saya. Nah, tentu maksudnya kemerdekaan, kebebasan itu adalah dalam hal itu. Betul. Gitu sebenarnya. Iya. Nah, cuman mungkin pertanyaannya, lalu gimana emang peran sekolah dalam memfasilitasi kebebasan itu gimana? Seperti gitu. Kalau interpretasi saya kan kemerdekaan belajar ini adalah kemerdekaan belajar kurikulum merdeka ini kementerian, Mas Menteri ini mau sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sebenarnya itu. Yeah. Jadi emang dalam hal itu saya sangat mendukung. Betul. Nah, cuman siapa yang punya power atau authority to define what the school needs? Iya. Ya kan? Di kurikulum mereka juga sebenarnya dikasih tahu, visi dan misi sekolah itu harus dibangun ramai-ramai. Iya. Murid ikut, orang tua ikut, tokoh masyarakat sekitar ikut, guru ikut gitu. Itu kan ideal banget tapi ya. Iya. Maksudnya dalam situasi ideal itu wah gitu, wah banget. Jadi maksudnya emang ya saya nggak butuh pengetahuan apa-apa tentang ilmu ekonomi gitu. Cuman saya sekolah di mana namanya di coastal area gitu, saya cuma mau memancing gitu. Betul. Harusnya tahu sih gimana cara jual ikan. ya atau enggak. Ya maksudnya dia nggak perlu tahu apa namanya microbiology lah katakanlah. Iya. Maksudnya nggak perlu atau nggak perlu tahu. Bingung juga ya, semua nelayan makanya saya lagi bingung nih nyari pengetahuan tidak berguna, susah juga. Pengetahuan apa yang tidak tapi berguna? Mungkin berguna tapi mungkin apakah relevan? Iya betul. Relevan dengan masing-masing individu gitu kan sebenarnya. Ya mungkin kalau jadi musisi ya nggak perlu belajar matematika integral, kalkulus nggak perlu. Atau mau mau jadi musisi lah ya. Jadi musisi, tapi dia perlu tahu matematika. Dia perlu tahu dasar hitung-hitungan, kali-kalian. Iya. Perlu tahu business studies mungkin. Karena kan dia jualan karya ya. Dia berkarya harus tahu how the business works gitu. Iya. Menarik sih, Bung. Atau mungkin depth-nya kali ya. Depth-nya. Iya. Jadi ya udah kalau menurut saya emang penting nih, misalkan dalam biologi semua orang tentu perlu sedikit memahami cara sistem pernapasan bekerja gitu. Perlu memahami apa namanya macam-macam nutrisi. Betul ya kan? Iya. Wah, kita ada isu-isu teknis nih. Mohon maaf isu teknis. Iya. Namanya juga namanya juga amatir. Iya. Oke. Tapi benar Bung. Kalau saya sih ngelihatnya kalau ini asumsi saya, asumsi saya itu Mas Menteri itu berusaha keras untuk menjembatani, menjembatani gap yang selama ini ada di antara dunia pendidikan dan industri. Oke. Kalau saya bilang, maaf ya sebentar. Iya. Oke, mohon maaf. Ya, tadi aturan kita kecilin dulu. Iya, kecilin dulu. Kita nggak punya kru soalnya di belakang. Iya, jadi maksud saya saya sih paham ya. Saya pernah juga kayaknya dengar satu podcast beliau, Pak Nadiem sebelum jadi menteri kalau nggak salah ya. Nah, dia itu apa jangan-jangan saya ya? Oke. Ya. Sip. Jadi saya juga tahu juga ya. Saya lupa. Jadi dalam satu kesempatan itu Pak Nadiem
pernah berkata beliau masih jadi CEO salah satu perusahaan startup Gojek ya, kita sebut aja Gojek ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ada gap di situ di antara dunia pendidikan dan industri yang perlu dijembatani. Nah, selama ini itu jadi masalah, Bung ya. Maksudnya itu jadi gap yang masih terjadi dan sulit sekali untuk ditanggulangi karena ya mungkin berkaca dari pengalaman kita atau teman-teman kita begitu lulus kuliah kerja kayaknya belajar dari nol lagi gitu. Dan banyak hal-hal yang kita belum tahu dari kuliah pas habis kuliah terus kerja. Nah, cuma apa iya memang itu visi besarnya gitu. Belum lagi sebenarnya kan keribetannya sih Bu. Keribetannya kita udah ngerasain ngajar kurikulum yang lain ya, kurikulum sebelum ini nasional, kurikulum Cambridge juga atau IB, masing-masing punya memang sih ada dokumen, ada kerjaan administratif, ada ya birokrasi administratif. Cuma memang kurikulum nasional ini frankly speaking itu paling demanding kalau menurut saya. Oh gitu. Menurut saya. According to your experience nih. Yeah, according to my experience, it's extremely demanding in terms of administrative works, administrative stuffs. Ya betul sih. Nah, memang waktu pas awal-awal sebelum di launching atau sebelum disosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar ini. Ada satu format baru dari Kementerian Pendidikan untuk lesson plan atau RPP, jadi satu halaman aja. Itu buat saya suatu kemajuan sih. Dobrakan juga ya. Dobrakan karena yang terjadi adalah ketika lesson plan terlalu banyak, terlalu banyak yang requirements-nya, basa-basinya itu terlalu banyak yang segala macam sampai bertebal halaman. Terus guru Iya kan ya Bung ya. Terus guru ya kalau saya sih melihatnya terus saya kapan nyiapin materi belajarnya. Saya kapan saya nyiapin slides-nya, kapan saya nyiapin games-nya gitu. Waktu saya udah terkonsum di situ gitu. Nah, cuma pas kurikulum Merdeka ini saya baca-baca websitenya, saya pusing sih terus terang. Nah, itu juga saya mau ngomongin, tetap ada tuh. Tetap ada ternyata. Itu tetap mungkin mau di-reduce tapi tetap it still exist. Iya. Saya juga nggak tahu sih saya buka di sini aja kali ya. Pengalaman pribadi kan. Gini deh, si keribetan RPP itu menurut saya, interpretasi saya sangat terbuka untuk dibuktikan salah. Itu tuh kadang digunakan hanya untuk mengafirmasikan siapa yang berkuasa, itu doang. Oh gitu. Kalau menurut saya gitu. Karena dari mana kita ngeliat itu? Nah, dari sini kalau menurut saya. Kalau misalkan guru itu kan hubungannya sama si RPP itu paling takut jika tidak tiba-tiba datang asesor juri akreditasi. Iya, betul. Gitu. Nah, itu tuh suka ditanyain ya mana RPP-nya gitu sebenarnya. Itu tapi RPP itu hanya satu dari sekian 20 banyak. Atau 30-an variabel yang lain gitu. Betul. Dan juga begini, sebelum ada asesor itu kadang kan ada yang kayak semacam konsultan gitu ya. Oke, kalau misalkan mau agar administrasi sekolah ini tuh lancar, gimana? Ini nanti RPP ini harus lengkap. Nah, mereka pun juga ngasih tahu ini RPP, kalian itu ATM aja, ambil tiru modifikasi. Jadi maksudnya itu juga kadang datang dari sisi yang berkuasa. Nah, cuma mungkin yang berkuasa ini juga ada beberapa golongan gitu. Betul. Ada yang tetap kami perlu mengafirmasikan, mengkonfirmasikan menggunakan ini untuk alat kami berkuasa gitu. Anda membutuhkan ini in order for you to be a teacher gitu. Itu kalau menurut saya. Nah, sebenarnya bagi yang ngajar atau mungkin nanti Bung Arsy suatu hari jadi menteri atau jadi kepala sekolah, jadi menteri, Bung Arsy tahu saya nggak mau guru-guru saya ribet sama si administratif seperti ini gitu. Betul. Tapi jika Bung Arsy manusia yang ribet atau enggak sih yang berkuasa yang ya katakanlah brengsek lah gitu ya. Iya, betul. Bung Arsy maunya
saya maunya orang-orang ini tetap punya keributan kerjaan, saya nggak mau guru-guru ini santai. Iya. Gitu. Padahal Bung Arsi tahu guru itu santai sebenarnya ya. They do need to refresh their mind after facing some challenges in the class or even during marking gitu. Iya. Atau other things, pasti Bung Arsi nggak mau pokoknya kalian nggak boleh tuh terlalu santai, terlalu ngapa-ngapain, kalian harus ada kerjaan administratif gitu. Atas dalil ya. Iya. Kalian harus ada perencanaan gitu. Yeah. Nah, perencanaan orang kan nggak harus, maksudnya gini, perencanaan itu kalau menurut saya kalau dalam orang traveling itu kan itinerary. Ya, betul. Itinerary itu perencanaan kan. Nah, cara orang bikin itinerary pasti beda-beda kan? Iya. Ada orang yang mau seribet bikin di Google Sheet gitu. Betul. Per menit atau per jam mereka ngapain. Ada juga yang cuma satu hari satu doang katanya. Misalkan kita ke Paris, satu hari Menara Eiffel udah gitu. Ya itu as a plan aman-aman aja, kita eksplorasi. Betul. Cuman ada orang-orang yang kayak oke, ya emang di Menara Eiffel di Paris satu hari tuh ngapain aja? Masa beneran di Menara Eiffel doang? Sebenarnya ya betul, karena saya mau sibuk dengan saya muterin Menara Eiffel udah gitu. Tapi ini ada yang mau tahu sih restoran apa harus booking gitu. Terus terus abis itu nanti mau duduknya di mana gitu. Terus duduk di mana, terus mau jam berapa harus reservasi dulu. Nah, kelas tidak seperti itu dong. Iya. Kita kan juga nggak tahu kelas hari ini berapa orang. Iya. Kita mau bagi ke 4 grup, ternyata cuma bisa 2 grup. Betul. Atau enggak kita punya planning hari ini selesainya A sampai E gitu, ternyata bisa lebih, ternyata bisa kurang. Ya maksudnya planning itu sebetulnya perlu as simple as possible juga kalau menurut saya, karena kalau menurut saya perencanaan yang terlalu detail itu tuh tidak menghargai kenyataan pada saat ia dimainkan. Kalau menurut saya sih gitu. Itu terbuka untuk diperdebatkan jelas gitu. Iya. Jadi kayak misalkan itinerary yang tadi, ya kita harus makan siang di restoran X jam 13.00. Tapi pas jam 13 kurang 15-nya ternyata kita keasikan banget makan es krim, and we wanna enjoy that day with that ice cream, boleh dong. Betul. Gitu. Ya sebenarnya hal-hal seperti itu sih. Nah cuman birokrasi itu ya kalau menurut saya emang bukan di Indonesia doang mungkin di negara lain juga, atau nggak di beberapa perusahaan di luar itu yang emang kayak ada orang-orang yang ribet banget pengen tahu ya bawahannya itu punya planning apa. Betul. Karena ya misalkan tadi si asesor akreditasi si RPP kita ini dari kalau kita kumpulin tebelnya bisa segini, Bung. Betul. Masa dibaca? Iya. Dan yang sebenarnya Bung ya, yang lebih worse lagi dari sekedar si orang yang punya otoritas ini nggak mau lihat anak buahnya, pengen anak buahnya sibuk, bahkan hasil kerja itu nanti dia bawa untuk menjual dirinya untuk mendapatkan keputusan atau membutuhkan untuk kepentingan tertentu, untuk jabatan tertentu. Itu terjadi, Bung. Itu terjadi, Bung. Kita tuh ngebuka dapur sistem pendidikan kayaknya, Bung. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini kan kita emang pelaku ya. Iya, maksud saya itu yang terjadi gitu. Itu yang terjadi di lapangan. Memang itu yang terjadi. Tapi mungkin saya mau nge-sharing sedikit boleh. Terkait lesson plan lah ya, atau RPP gitu. Itu kan ibaratnya guru tanpa RPP ibarat seorang ksatria tanpa pedangnya gitu ya. Atau ya si traveler tanpa itinerary. Tanpa itinerary. Nah, saya punya pengalaman mengajar cukup banyak ya, cukup lama pengalaman mengajar di les lembaga kursus bahasa kursus bahasa Inggris, Bung. Yang besar-besar ya di Indonesia. Nah, di tempat-tempat kursus tersebut kita punya satu standar pakem lesson plan. Yang memang saya juga belajar teorinya waktu kuliah. Dan memang karena kan kalau ngomongin bahasa Inggris kita punya skills 4 ya, ada listening, speaking gitu-gitu. Nah,
masing-masing tempat kursus ini punya fokus yang beda-beda, Bu. Oke. Ada satu tempat yang waktu itu saya pernah kerja di sana. Mereka fokusnya adalah speaking. Ya. Karena fokusnya adalah speaking, maka lesson plan-nya itu dibuat atau RPP-nya dibuat sedemikian rupa, sesimpel mungkin. Proporsinya banyak yang di speaking. Untuk dalam rangka menyukseskan si anak itu untuk mendapatkan speaking skills-nya. Begitu. Dan pas saya coba, oh iya bener, ini ternyata benar-benar ya memang kalau mau dites writing-nya ya itu it's another thing gitu. Mereka belum tentu bisa. Tapi dari orang yang punya zero knowledge about English, about the foreign language, mereka bisa dari yang zero bisa presentasi bahkan kalau untuk level tertentu ya. Nah itu menurut saya menunjukkan, sementara di tempat kursus yang lain yang besar di Indonesia yang lainnya itu dia titik beratnya ke reading writing. Makanya kalau jebolan mereka bagus reading writingnya. Nah itu sebenarnya menurut saya itu menarik. Saya ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya mungkin semangatnya kurikulum Merdeka ini ada kesamaan dengan industri. Karena dan saya lihat juga kenapa si lembaga kursus ini tuh they put so much attention on developing their lesson plans. Karena mereka mereka cari uang dari situ. Kalau produknya menurut saya ya, kalau produknya si anak-anak ini keluaran dari tempat kursus tersebut nggak bisa apa-apa, tentunya akan kalah saing gitu. Biasanya orang kalau kepepet begitu, Bung, gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau itu dunia swasta ya. Tapi kalau di lingkup negeri, nah publik, itu ada suatu comfort zone mungkin ya. Terlena ya. Ada satu comfort zone dan saya lihat kok nggak kena banget gitu. Bahkan kritik saya terbesar, Bung, sebenarnya adalah kalau pembelajaran bahasa Inggris di sekolah itu cukup, tidak akan ada kursus bahasa Inggris. itu kritik saya terbesar, Bu. Saya juga dulu SD, SMA belajar bahasa Inggris di sekolah, tapi saya juga saya nggak kursus kebetulan. Cuma memang saya belajar dari kakek saya yang saya pernah cerita. Tapi teman-teman saya kursus di tempat-tempat itu gitu. Dan memang mereka bilang ya kurang di sekolah gitu. Betul. Dan itu buat saya suatu even di negara Eropa, beberapa negara Eropa itu kan bahkan mereka belajar lebih dari satu bahasa gitu. Sementara kita 12 tahun sekolah negeri tetap harus les gitu. Itu apa enggak cukup aneh menurut saya gitu. Tapi semoga sih, kalau saya ngelihatnya semoga ya, cita-cita Bung Arsy itu agak tercapai sih ya, dalam artian maksudnya ya, tapi bukan hanya tertolong dari kursus sih, maksudnya gini. Kalau menurut saya jumlah kursus bahasa Inggris itu zaman saya SD sama zaman sekarang menurut saya sangat berkurang. Saya ngeliatnya sih gitu ya. Bisa jadi saya salah, maksudnya bisa jadi yang saya lihat maksudnya ke daerah sini tuh ada ini, ada banyak lah. Ada banyak. Sekarang tuh menurut saya berkurang gitu. Itu. Ya jadi semoga aja tuh cita-cita Bung Arsy. Oh ini berarti. Tapi menurut saya bisa jadi itu didukung oleh anak-anak lebih suka nonton YouTube. Karena udah ada akses ya. Ada akses yang lain untuk kayak gitu. Belajar bahasa asing. Untuk bahasa asing. Betul. Tadi saya mau ngomongin apa ya? Oh ini yang 4 variabel itu reading, writing, listening sama speaking itu ya. Jadi emang betul, emang sebenarnya itu paling masuk akal juga kalau emang satu sekolah itu fokus ke yang satu yang mereka bisa kuat gitu. Sebenarnya ini semacam ilmu ekonomi juga sih, namanya comparative advantage gitu. Kita fokus aja yang kita specialize gitu. Nah, cuman masalahnya beberapa sekolah atau enggak kadang-kadang pemerintah gitu, itu tuh ini ada 4 ini, anak-anak harus bisa semuanya. Nah itu dia, Bung. Harus bisa semuanya gitu kan. Gurunya ribet, anaknya juga jadi tersiksa. Kayak gitu kan. Terus gurunya nanya, kita punya berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran seminggu. Harus bisa 4-4. Harus bisa 4-4-nya gitu. Bagus. Harus Excel. Kita libur berapa minggu setahun? Ada lebaran, ada gitu, ada Natal, ada apa? Wah kurang. Harus bisa. Harus bisa. Yang kayak gitu-gitulah sebenarnya.
maksudnya itu contoh hal ya, maksudnya contoh yang simpel lah ya. Yang contoh yang simpel. Contoh tersimpel gitu. Ada hal fundamental sih yang tadi saya mau bicarain, Bung. Iya, Bung. Yang ini bisa jadi sebenarnya another episode sih, tapi kita sentil aja. Kita sentil aja. Dari waktu zaman Mas Menteri di Gojek. Iya. Tadi kan Masnya Bung Asri angkat tuh, Bung Arsi angkat apa namanya? Dunia pendidikan dan industri harus ada jembatannya. Nah, permasalahannya, Bung, kalau dalam filosofi pendidikan lah, maksudnya dalam hakikat pendidikan itu kewajiban untuk berhubungan sama industri itu sebenarnya tidak ada. Boleh, memang tapi itu ada. Maksudnya bukan sebuah keharusan gitu. Karena justru pendidikan ini, industri kan apa yang sekarang ada, betul, gitu ya. Betul. Pendidikan itu juga ilmu itu tugasnya juga bukan tugasnya sih, maksudnya aktivitasnya itu bisa melahirkan, bisa memproduksi hal yang tidak ada, yang belum ada gitu. Jadi itu juga merupakan bagian dari pendidikan. Saya juga sebenarnya baru habis ngobrol-ngobrol sama diskusi sama ada teman saya sih, teman lama itu udah lama gak ketemu, dia di dunia pendidikan juga dia. Maksudnya ya ngedebatin itu juga sebenarnya. Maksudnya emang sama, dia juga kritiknya kalau dia justru mengkritik si Nadiem yang terlalu fokus menjembatani si industri ke pendidikan dan industri. Dia justru punya concern. Justru dia nggak suka sama itu. Emang itu boleh, cuman jangan sampai semuanya tuh diarahin untuk industri gitu. Karena ya misalkan katakanlah menjadi akademisi atau enggak researcher, ya mungkin si researcher ya emang agak membingungkan sih maksud saya. Cuman katakan nih universitas Harvard gitu atau enggak Bung Arsi belajar di UNSW di Australia gitu, itu perusahaan-perusahaan ya macam Starbucks, Nike atau L'Oreal atau semua itu juga udah ada. Woi, lo punya mahasiswa apa yang lagi research di mana? Mau gua hire dong gitu. Woi, kalau enggak kita dari Starbucks nih. Ini gua ada duit segini, kalau ada mahasiswa lu yang tesisnya tentang kopi. Nah, bisa jadi orang-orang itu tertarik untuk riset tentang kopi. Nah, itu kan semacam jembatan itu kan. Nah, tapi bagi teman saya ini atau argumentasi yang tidak harus menjembatani itu, jangan kayak gitu juga. Itu lu membatasi keinginan orang yang belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Karena sebenarnya dalam dunia pendidikan itu, dalam dunia belajar lah gitu itu apa namanya, kita tuh bebas juga, dalam benar-benar bebas dalam artian kita can see what's possible, yang even if it's not currently not used for the industry, itu harusnya boleh gitu. Betul. Maksudnya matematikanya Einstein, general relativity Einstein saat dia baru dibuat gitu, atau Big Bang-nya Stephen Hawking, nggak ada hubungannya banget sama kebutuhan industri saat itu gitu. Justru penemuan mereka itu yang men-trigger industri baru mungkin ya. Iya betul, makanya yang men-trigger industri baru membuka posibilitas baru gitu. Sebenarnya ada argumen ini sih ya sebenarnya. Kata sekolah itu diambil dari, kalau nggak salah saya sih bahasa Yunani. Skole itu. Skole itu artinya sebenarnya waktu luang, Bung. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya waktu luang, anak mengisi waktu luang dengan sekolah. Iya betul. Yang di episode awal pernah saya bahas sebenarnya kan, karena emang ini waktu luang manusia untuk belajar gitu. Jadi dan waktu luang sebenarnya sekolahnya dipakainya juga sebenarnya itu waktu luang untuk berdiskusi. Gitu sebenarnya. Jadi untuk mencari tahu lah. Betul. Tapi ya akhirnya ke centralize, yang waktu pernah saya bicarain itu, ya akhirnya jadi semacam justru sekarang aktivitas utama bagi siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, waktu luang. Waktu luang gua diambil semua sama sekolah. Kalau kata murid-murid kita katanya, in this school I barely have life. Tetapi menarik sih, Bung. Itu saya pengen sedikit pengen ambil posisi oposisi nih, ngedebat nih ya. Iya, boleh banget. Jadi saya punya ada dua hal sih. Yang pertama saya mau cerita sedikit. Saya punya teman yang satu kompleks, bapak-bapak lah ya, kita sholat di masjid ketemu. Dan ternyata beliau itu PhD. PhD. Saya lupa ya di Belgia apa di mana.
S1-nya di sini di Bogor di IPB. Okay, IPB. Dia tuh bidangnya something dealing with kelautan ya. Marine gitu. Dia researcher, dia researcher dan dia sangat dia researcher, dia expert di bidang itu. Dan dia lama di Arab. Di Arab Saudi, dia kerja di Arab kerja bukan kuliah? Enggak, dia kerja justru. Dia di hire sama satu perusahaan minyak di Arab. Kalau nggak salah ya. Terus karirnya itu internasional, Bu. Di Arab, di Singapura, di mana-mana. Dia katanya mau dia pengen ke Kanada nih. Gitu. Ada satu opportunity katanya. Nah, terus saya bilang, "Loh, kenapa pulang, Mas?" gitu. Dia terus gimana di sini sambil bukan kenapa pulang. Sekarang Mas kerjanya gimana? Atau saya nganggur aja kata. Kenapa? Saya tanya, kenapa nganggur, Mas? Pertama, saya menikah dan istri saya dia belum lama juga nikahnya. Kurang lebih sama kayak setahun atau 2 tahun sebelum saya gitu. Dia bilang, saya pulang ke sini karena saya nikah. Oh, terus kerjaan di sana saya resign. Oh, di sini kerja? Enggak. Kenapa? Nggak ada yang mau gaji saya. Iya betul. Itu betul. Itu masuk akal banget. Nggak mau gaji saya, tapi maksud saya adalah ini saya mau masuk ke poin kedua. Jadi poin pertamanya ada banyak sebenarnya researcher orang Indonesia yang sebenarnya atau researcher yang tidak menemukan tempatnya di sini. Gitu. Artinya kan kalau udah researcher kalibernya internasional. Ya tentunya gajinya beda dong. Dan wadahnya emang ada juga. Gitu. Yang saya mau masuk poin kedua. Poin kedua adalah saya berpositif thinkingnya adalah pemerintah sedang ingin mengentaskan kemiskinan dan masih. Makanya kenapa mungkin sangat industri minded adalah untuk kepentingan itu supaya orang-orang bisa menyerap orang-orang bisa terserap tenaga pekerjaan gitu. Betul. Itu debat saya sih. Iya betul itu masuk akal banget, gitu. Maksudnya gini, saya debatin lagi dikit aja lah biar seru. Iya, biar seru. Mungkin ada yang pilih saya juga nih. Boleh. Oh, saya timnya bukan. Iya, digoreng. Iya. Maksudnya gini, ada istilah itu masyarakat industrialized society lah, industrialized society itu punya dampak-dampak yang sangat buruk gitu sebenarnya kan. Jadi maksudnya betul itu bagus gitu sebenarnya, itu ada bagusnya. Saya cuma mau ngasih tahu sedikit kelemahannya aja gitu. Itu artinya sekolah adalah pabrik pekerja, itu aja sebenarnya. Itu semacam kelemahan. Nah, kalau misalkan kita fokusnya sekolah itu adalah pabrik pekerja atau produsen pekerja gitu, sekolah itu harusnya tempat manusia belajar sehingga dia juga bisa memproduksi orang-orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Maksudnya bagusnya juga kayak gitu ya. Jadi maksudnya ada juga yang katakanlah jika emang bagusnya ada pelajaran yang let's study of what's possible that currently is not it doesn't exist gitulah. Nah, itu kan juga itu sebagai pelajaran juga bingung banget sih gurunya mau ngomongin apa kita. Ya kan karena itu emang that takes a genius to actually see that and finally implement himself gitu kan. Betul. Ya wah ini bercabang banget sih, maksudnya terbuka banget. Maksudnya kalau menurut saya atas dasar itu juga masalahnya ada kritik-kritik dari Elon Musk gitu. Sekolah itu nggak penting gitu. Karena lu difokusin, katakanlah lu emang mau berprestasi banget in order to go to Harvard. I didn't go to Harvard. I don't like school, but people from Harvard come begging to work for me. Maksudnya kayak gitu sebenarnya gitu. Semacam makanya ini perdebatan yang sehat sih sebenarnya. Betul. Ya tentunya kan dari perdebatan nanti akan muncul satu solusi biasanya sintesis lah. Jadi ada tesis, antitesis, jadi sintesis betul. Dialektika. Betul. Maksud saya itu juga sebenarnya gitu. Jadi tentu saya juga bukan jadi manusia yang
ngeritik ini Nadiem nih salah nih, nggak kayak gitu. Maksudnya cuman saya tahu ada orang-orang se ekstrim itu yang saya iya betul Bung. Kita di sini juga kalau saya sih terserah ya Bung, bukan ribetnya itu sih. Iya ribetnya ya kita yang di lapangan ya. Kita yang ngejalanin Bung. Betul. Ya mau kasarnya mau visi pemerintah mau apa ya monggo aja gitu. Iya monggo aja. Tapi gitu. kita jangan diribetin dulu lah. Jangan terlalu ribet lah. Saya sedikit mau bawa ini ada 6 variabel yang sebenarnya di kurikulum Merdeka itu yang sebenarnya saya juga mau dukung gitu. Cuman mengimplementasikannya karena gini, 6 variabel dalam kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila. Nah, itu menarik banget. Kita mau menghasilkan pelajar-pelajar yang seperti ini, yang seperti apa aja sih? Yang berkebinekaan global, yang bergotong royong, yang kreatif, yang bernalar kritis, yang mandiri, yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Ini on paper we're producing a perfect human. Iya, betul. Mungkin nabi ya. Itu kalau itu bisa terrealisasi semuanya, itu bakal banyak nabi baru. Quote ya nabi-nabi ya. Iya. Kan maksud saya ini saya juga bingung sih. Ya ini kita agak bebas ya. Cuman bukan saya menjelek-jelekan ini. Cuma maksudnya ini sebagai sebuah upaya gitu menciptakan manusia seperti itu jelas bagus gitu. Cuman ini tuh keindahan ini diterjemahkan dalam administratif, beberapa hal administratif itu kalau kalian lihat cari aja PDF kurikulum Merdeka gitu. Contoh-contohnya kalau enggak ya lesson plan yang harus dikerjakan, kalau enggak misalkan anak-anak ikut bikin project based learning harus ada apa-apanya, 6 variabel itu harus dimasukin juga gitu. Betul. Nah, terus administratif seperti itulah. Jadi maksudnya administratif seperti ini nih. Oke, kita hari ini mau belajar tentang ekspor impor lah negara Indonesia gitu. Oke, ekspor impor negara Indonesia. Lalu harus dimasukin di RPP itu tadi. Ini bagian mana yang berhubungan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ekspor impor, atau enggak bagian mana ini yang artinya kreatif gitu. Ya mungkin sebenarnya kita bisa bilang anak-anak nanti bikin poster. Nah, itu juga saya lucunya gini. Jika anak sudah bikin poster, apakah itu arti anak itu kreatif? Kan sebenarnya juga sulit banget ya kreativitas itu dinilai. Betul. Kan posternya grupnya berlima, 2 orang nggak kerja, 3 orang doang yang ini. Si 2 orang ini jadi ikut-ikutan kreatif, padahal enggak. Gitu kan? Seakan-akan kreatif. Seakan-akan. Ya, sebenarnya kayak gitu sih maksudnya. Mungkin indikatornya Bung ya. Indikatornya yang juga salah satunya. Indikator sulitnya measurement-nya atau Iya betul ya. How to measure all this itu juga emang semacam kesulitan gitu. Dan cuman si yang berkuasa itu selalu minta apa indikatornya, measurement-nya. Nah, maksudnya gini, si yang berkuasa itu sebenarnya gampang sih. Kalau emang kita punya orang yang berkuasa, tuh orang yang berkuasa itu mengerti apa yang terjadi di lapangan, terus dia nggak rewel, aman kita. Aman. Tapi kalau dia yang rewel, ini tiba-tiba ini letak mananya nih berkebinekaan global gitu. Itu kan terbuka untuk diperdebatkan banget ya. Terus kalau kita ketemu sama sosok yang memainkan kekuasaan kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus yang ya ada budaya asal bapak senang ya, ABS ya. Iya Pak, kami begini Pak. Ya, itu tadi lesson plan tebel. Iya, lesson plan. Iya, ini kami begini. Begini Pak, kami begini Bu. Itu justru yang itu pemeliharaan karakter seperti itu yang dihasilkan ke industri, yang bikin industri itu juga jadi nggak bagus. Itu juga yang mungkin yang Nadiem bilang, ini orang sekolah tapi cuman iya doang ke gua gitu. Iya doang, terus habis itu hasilnya ternyata pas dilihat ke lapangan jelek gitu. Ya betul. Tentu itu juga kalau ngebayang kita jadi atasan pemimpin perusahaan ngeliat yang gitu jelas kan pusing banget, males kan. Ya kayak gitulah sebenarnya. Iya. Ya sebenarnya pada intinya sih saya harus balik lagi. Jangan ribet lagi. Jangan ribet lah. Gitu. Soalnya emang kadang saya juga khawatirnya nih ini mau simplify things gitu. In simplifying things you're making things complicated. Itu kan iya betul. Paradoks banget. Iya, amat paradoks. Benar sih.
Dan yang menarik juga mungkin saya pengen sedikit bahas yang Pancasila tadi, belajar Pancasila itu memang ada wacana saya baca ya. Ada wacana bahwa akan ada pendidikan Pancasila yang menggantikan PPKN. Ya itu saya juga dengar tuh. Ya. Banyak yang nyerang kayak itu. Nah, menggantikan PPKN dengan jam yang lebih banyak dan lebih katanya sih lebih substantif gitu, lebih substantif. Nah ini bahasa-bahasa kayak gini ya, males banget ya dimainkannya. Iya betul. Iya substansial ya. Iya. Nah, dan kalau saya jadi mikirnya, ya satu sisi bagus sih. Saya setuju banget, maksudnya. Saya sambil Bung. Ayo Bung, mari Bung. Saya juga mau nih. Sorry. Jadi seharusnya memang saya bilang, menurut saya juga, saya setuju banget bahwa Pancasila itu final ya. Tidak ada ruang untuk ideologi lain di negara kita. Menurut saya, itu yang menyatukan kita kalau menurut saya ya. Jadi dengan latar belakang agama, suku, ras yang berbeda-beda gitu. Namun di sisi lain, ini mengingatkan saya pada zaman orang tua saya dulu punya yang namanya P4. Pendidikan Pancasila apalah gitu ya, P4 Tapi hubungannya sama keluarga negara Pancasila. Iya, Pancasila. Nah, itu saya baca sebenarnya ternyata ini bagus. Tapi yang tadi Bung bilang, balik lagi, kalau ada si penguasa ini yang punya agenda buruk, ini langsung jadi deadly weapon banget. Karena itu yang terjadi katanya, kalau saya baca-baca ya. Itu yang terjadi pada saat itu, di mana ternyata pendidikan Pancasila, tapi itu ternyata jadi satu alat propaganda gitu. Pada saat itu Soeharto ya enak banget ya, karena kita bisa ngomong ini ya. Dulu besok hilang. Aduh, dulu bapak saya iya, bapak saya dulu kalau di kantor kan bapak saya pegawai BUMN. Ya udah tahu lah partainya apa ya. Iya. Kalau nyoblos udah tahu ya partainya apa ya. Iya. Sama ibu saya juga. Ibu Emitar juga ya, punya Bung. Iya, ibu saya di pegawai negeri juga. Pegawai negeri kan. Iya. Kok ngomong kayak gini ya, nggak apa-apa lah. Nomor suara dinomorin. Jadi kertas itu. Iya betul. Jadi kalau yang bukan partai Golkar, besoknya bisa dipecat. Iya. Ini kita ngomongin sejarah kan. Iya, sejarah. Ini beneran terjadi ya, bukan hoax, bukan apa. Iya. Gitu. Jadi memang yang itu saya ada khawatir di situ sih Bung. Jadi ya betul. Maksud saya ketika mengganti PPKN dengan Pancasila dan ditambahin jamnya, ada sih kekhawatiran gitu dengan itu akan menjadi satu deadly weapon yang bisa sebenarnya memang gimana pun toolsnya tergantung si usernya ya. Iya betul. Sebenarnya ya. Namun ini terlalu meninggalkan satu trauma ya, maksudnya ada trauma ke arah sana. Kita pernah berada di masa pemerintahan yang diktator. Saya ada kekhawatiran. Saya nggak tahu ya, maksudnya kita kan nggak pernah tahu, mungkin ketika kampanye beliau baik atau gimana. Betul. Katakanlah Soeharto dulu, Suhoki sangat suka Bung sama Soeharto. Iya betul. Maksudnya ya Soeharto kita tahu lah ya, maksudnya dia bisa jadi ikon anak muda gitu, ya kan saat itu. Betul. Maksudnya dia dosen saya dengan temennya dia banget kan. Dia pendukungnya, maksudnya dia mendukung banget nih karena menurut dia Soekarno terlalu totalitarian gitu. Nah Soeharto ini harapan bangsa gitu. Itu maksudnya ya itu seorang Soeharto ini punya pemikiran kayak gitu kan. Iya. Saya juga nggak tahu ya, maksudnya ini menurut ya, maksudnya saya bukan jelek-jelekin Soeharto sih. Aduh jadi serem ya. Jadi ini sekarang juga serem lagi. Nah maksudnya ya kayak gitulah, maksudnya ya bisa dilihat dia dictatorship-nya ya 35 tahun itu emang itu dictatorship sih kalau menurut saya gitu. Nah maksudnya kata dosen saya yang temennya itu juga kalau emang ya dia juga akhirnya kecewa sih sama Soeharto ya. Maksudnya itu masuk akal juga yang tadi Bung Arsi bilang, nih orang-orang ini sekarang kampanyenya bagus, habis itu emang jadi the next dictator gitu. Betul. Ya semoga sih enggak, tapi alhamdulillah saya nggak punya khawatir itu sih. Iya. Tapi kalau emang Bung ada sebenarnya itu bagus, semacam kehati-hatian gitu kan ya. Iya. Karena ibaratnya ya sih tentunya khawatir ya saya gitu, khawatir dengan sistem seperti itu walaupun di beberapa negara memang negara komunis ya, seperti mungkin kalau nggak salah Vietnam itu negara komunis ya kalau nggak salah.
ya memang mereka seperti itu, keras dan ya jelas lah Cina. Ya one way gitu. Tiongkok lah ya. Republik Tiongkok one way jelas. Tapi kan kita bukan komunis, kita kan Pancasila. Nah, bagaimana saya merasa perlu ada kehati-hatian dari pemerintah sih, terutama Kemendikbud dalam mengganti si PPKN ini menjadi pendidikan Pancasila. Saya ingin tahu sih, terus sebenarnya saya pengen tahu implementasinya seperti apa. Ya semoga sih yang ditaruh di sini sih. Ya maksudnya sih manusia sempurna itu tadi itu maksudnya ya bingung sih, propaganda juga isinya semua tentang kesempurnaan juga sih. Tentunya ibu saya dulu kan jadi penatar. P4 dulu penatar P4. Dan ya itu sebenarnya sih kalau dilihat-lihat materinya bagus, Bang. Bagus, materinya bagus. Ya mudah ya itu, kita hanya berharap ya semoga para eksekutif dari bangsa ini dari negara kita, the next people who have the power. Mudah-mudahan tetap terus untuk menghargai demokrasi lah kalau tentunya. Dan tentunya yang marwah Pancasila ini beneran dijalankan seperti itu. Begitulah. Kita sebenarnya ngomongin kurikulum merdeka ya. Maksudnya episode ini tentang kurikulum merdeka, tapi ternyata derivasinya banyak ya, turunan-turunannya nih kita ngomonginnya. Ya tentunya seperti kita ngunjungin situsnya aja, Bu. Silakan juga kalau ngunjungin tuh. Maksudnya dan juga bareng siapa yang katakanlah ikut menyusun gitu atau enggak ikut berperan lah atau enggak sosialisasi, terus habis itu emang maksudnya kalau emang kami ada yang salah silakan banget dikoreksi. Betul. Dan kita diskusi di sini sebagai guru, sebagai pendidik dan sebagai yang menjalankan, yang pernah menjalankan dan juga kadang dilemparin nih birokrasi yang kayak gini sekarang harus kadang saat ada ini. Soalnya emang the notion kurikulum merdeka itu betul bagi kita itu ini administratif apa lagi nih yang harus kita jalanin. Kita ngeliatnya kayak gitu, gitu kan? Kita ngeliatnya bukan yang ini harapan buat anak-anak. Mungkin ada sih ya harapan itu. Kalau dari semangatnya dari semangatnya mungkin ada gitu. Tapi I'm really looking forward to see the implementation. The implementation sih, Bung, karena betul. Kita kan selama ini mungkin juga ada kekhawatiran, keribetan birokrasi apa lagi, administrasi apa lagi. Itu karena memang mungkin dari pergantian kurikulum yang kita alami itu, memang yang gantinya di administratif ya. Ya mudah-mudahan di sini dengan adanya kurikulum merdeka ini bukan hanya sekedar pada tataran administratif. Mudah-mudahan memang ini menjadi satu harapan baru buat kita dan negara kita. Seperti dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, dan menegakkan Pancasila. Baik, Bung. Siap. Terima kasih banyak, Bung. Terima kasih juga. Kita akhiri sampai sini. Thank you teman-teman udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.